Masih jauh lah. Sebentar lagi nih harusnya nih. Kalau saya dulu waktu masih MK, nanti tahu saya MK nih, Tat. MK itu apa? Mantan kafir. Ketika saya masih kafir, saya mempelajari Quran, saya membaca hadis dan segala macam. Ketika saya pengen tahu Islam, saya membaca tulisan-tulisan dari penulis-penulis Barat pun, saya bilang ini nggak ada yang istilahnya jomplang begini. Artinya penulis Barat pun menerima apa yang tradisi yang keluar dari Islam. Mereka tulis berdasarkan apa yang dari situ, dan mereka juga belum punya istilahnya apa ya. Kalau tadi Ustadz bilang nggak ada pembanding dan segala macam, ya jangan sedih, saya bilang gitu. Iya. Gitu istilahnya. Jadi sekarang gini, jadi saya mau bilang gini, untuk menguji apakah sumber ini bisa dipercaya atau enggak, kita uji sumbernya itu gitu loh, asal muasalnya. Yang menarik, Kodoni, dalam tradisi Islam itu, dan ini keunikan. Keunikan sejarah peradaban Islam. Ada satu disiplin ilmu khusus. Memverifikasi. Mau itu kitab sucinya, mau itu sabda nabinya. Jadi kalau sekarang Anda melihat Nabi Muhammad bersabda. Nih kalau udah orang ngomong Nabi bersabda itu, di baliknya itu ada mata rantai periwayatan yang valid. Sabda ini diterimanya dari si A nerimanya dari B, B, C. Dan yang tidak kalah penting untuk diketahui oleh saudara-saudara semuanya, di balik nama-nama itu ada ilmu tersendiri memverifikasi biografi kehidupan para perawi itu. Ada. Kitab-kitab Kitabur Rijal itu ada. Ada. Kitabur Rijal itu ilmu satu disiplin khusus. Kebayang nggak saking hati-hatinya orang Islam beragama? Jangan sampai kita ngomong Nabi bilang begini ternyata bukan. Jadi itu ada ilmunya. Jadi verifikasi gitu loh. Ini sabda ini dari fulan. Nah, itu nanti ketika diteliti, bahkan yang palsu-palsu sekalipun itu dibikin kompilasi. Ini kumpulan hadis palsu. Sampai beli bukunya kok. Iya kan? Hadis palsu. Hadis palsu. Jadi kebayang nggak, hatta yang palsu aja sampai dibikin kompilasi gitu loh. Nah ini yang sahih segini. Ini yang ada yang namanya ahad, dibikin kategorisasi. Sehingga nanti ada konsekuensi hukum. Misalnya dalam akidah itu, kalau kita belajar ilmu akidah, kalau kita merujuk hadis yang dijadikan standar dalam akidah itu harus hadis mutawatir. Tawatir itu artinya diketahui banyak orang. Karena kenapa? Ini masalah fondasi agama, nggak boleh asal comot gitu aja gitu loh. Kalau belum sampai level meyakinkan, nggak bisa. Boleh hadis ahad diriwayatkan beberapa orang, tapi dengan catatan tidak menyalahi dalil lain yang lebih kuat. Pokoknya ada aturannya lah, ada aturan mainnya. Kitab sucinya juga gitu. Dan masalahnya mungkin kalau bagi sebagian kalangan akademisi ini sudah mafhum ya. Bagi banyak orang-orang awam yang nggak sadar ini. Anda ketika baca Quran itu bisa dicek, dilacak dengan tradisi periwayatan yang menjadi disiplin ilmu tersendiri.